Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel AJ Mathematics, channel asik belajar matematik. Baik. Nah, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang pola bilangan dan barisan, ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisan aritmatika. Nah, sekarang giliran kita akan membahas tentang barisan geometri. Oke, bagaimana perbedaan antara aritmatika dan geometri? Nah, kita akan membahas mulai dari video kali ini. Sebelum Pak AJW membahas soal, ada baiknya kamu menekan tombol subscribe di bawah ini. Biar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Baik, satu yang membedakan antara barisan aritmatika dengan geometri adalah kalau sebelumnya di barisan aritmatika itu punya yang namanya selisih atau yang diistilahkan dengan notasi B ya atau beda. Karena pada barisan aritmatika polanya adalah pola penjumlahan ataupun pola pengurangan. Nah, pada barisan geometri di sini kita akan mempelajari ya barisan geometri. Ini cirinya adalah dia memiliki polanya adalah perkalian dan pembagian. Baik, misalkan saya punya sebuah barisan disimbolkan dengan U1 suku pertama, lalu U2, U3 dan seterusnya ya sampai dengan UN. Nah, ini adalah suku-suku pada barisan geometri. Karena dia memiliki pola perkalian atau pembagian, maka antara suku pertama dengan suku kedua itu punya yang namanya R atau ini disimbolkan sebagai rasio. Ya, antara U2 dengan U3 juga ada R-nya atau rasio. Begitu seterusnya. Nah, definisi rasio sendiri adalah perbandingan antara satu suku dengan suku sebelumnya. Jadi kalau di sini saya simbolkan U2 dibandingkan dengan U1 itu harus sama dengan U3 dibagi dengan atau dibandingkan dengan U2. Nah, itulah rasio ya. Jadi kalau kita teruskan ya maka akan sampai dengan UN dibandingkan dengan suku sebelumnya, berarti UN-1. UN-1, nah itu pun harus sama. Nah, di sini dia rasio antara U2 per U1, U3 per U2 dan UN per UN-1 itu sama. Ya, itu adalah ciri dari barisan geometri. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas beberapa contoh dari barisan geometri. Ya. Contohnya misalkan ya, contohnya ya. Yang pertama, misalkan saya mulai dari angka 3 lalu 6, 12, 24 dan seterusnya. Ini kita lihat U1-nya 3, U2-nya 6, U3-nya 12, U4-nya 24. Nah, kita ingin mengecek apakah rasionya sama atau tidak. Itu cara untuk mengecek apakah ini merupakan barisan geometri atau bukan ya. Oke, kita coba U2 per U1, 6 dibagi 3, 6 per 3 apakah sama dengan 12 per 6? Begitu ya. Apakah sama dengan 24 per 12? Nah, ternyata hasilnya sama ya, yaitu sama-sama 2. Maka dikatakan barisan geometri ini dia memiliki rasionya R-nya sama dengan 2. Seperti itu ya. Lalu contoh berikutnya misalkan saya mulai dari angka yang agak besar nih, di sini misalnya angkanya 40. 40 lalu 10 ya. Berapa lagi? 5 per 2 dan seterusnya. Ya, ini ya contoh yang kedua. Nah, kita lihat di sini angka 40 dengan 10 itu semakin kecil angkanya ya. Dia dari satu suku ke suku berikutnya dia semakin kecil angkanya. Maka untuk mengecek rasionya tetap ya, kita bandingkan satu suku dengan suku sebelumnya. Misalkan kita ambil suku pertama adalah 10. U2 ya, U2 10 per 40. Nah, ini kalau kita hitung dulu ya, kita sederhanakan 10 dibagi 40 ini kan sama dengan 1/4. Nah, apakah sama dengan
5/2/10. Coba kita bandingkan dengan 5/2 dibagi 10 gitu ya. Dibagi 10, atau di sini 10-nya 10/1. Biar mudah kita hitung, ini kita ubah menjadi bentuk perkalian, dikali, ini dibalik ya kan, 1/10. Nah, kita cek nih hasilnya berapa. Ini kalau kita coret 5 dengan 10, ini 1, ini 2 ya. Baik, ini dikalikan 1 kali 1 1, di bawahnya 2 kali 2 4. Nah, ternyata U2/U1 sama dengan U3/U2 dan hasilnya adalah 1/4. Maka dikatakan di sini barisan geometrinya dia memiliki rasio sama dengan 1/4. Nah, dari dua contoh ini ibaratnya kita sudah bisa menunjukkan bahwa keduanya merupakan barisan geometri ya. Yang membedakan adalah untuk contoh yang pertama ini R-nya lebih dari 1. R-nya lebih dari 1. Sedangkan untuk contoh yang kedua ini R-nya kurang dari 1 ya, tapi lebih besar dari 0. Maka kita buat dalam bentuk interval seperti ini ya, antara 0 dengan 1. Itu yang akan terjadi kalau misalkan rasionya antara 0 dengan 1, maka barisan geometrinya angkanya akan semakin kecil ya, semakin menurun seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menentukan suku ke n dari sebuah barisan geometri? Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa pada barisan geometri antara satu suku dengan suku setelahnya itu memiliki rasio yang sama ya. Baik, jadi kalau tadi kita tuliskan U1 lalu U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN seperti ini, dan misalkan suku pertama dengan suku kedua dia memiliki rasionya adalah R, ini juga R dan seterusnya. Berikutnya lagi suku pertama kita misalkan dengan huruf A, seperti pada pembahasan barisan aritmatika ya, suku pertama adalah A. Nah, maka dari suku pertama ke suku kedua itu kita kalikan dengan R, maka suku kedua kita bisa tuliskan dengan A kali R. Lalu suku ketiga kita bisa tuliskan dengan A kali R dikalikan R lagi, berarti A kali R pangkat 2, itu pada suku ketiga. Pada suku keempat A dikali R pangkat 3, begitu seterusnya ya. Jadi kalau suku ke 1 itu tidak ada R-nya, hanya A saja. Kalau suku kedua R-nya ada, pangkatnya adalah pangkat 1. Suku ketiga R-nya pangkat 2. Ini suku keempat R-nya pangkat 3. Maka dengan pola yang sama seterusnya, pada suku ke N dia memiliki rumusnya adalah A kali R pangkat, ini kita lihat berkurang 1 ya, 2 1, 3 2, 4 3, ini berkurang 1. Maka kalau di sini adalah UN, di sini adalah N min 1. Nah, inilah rumus dari suku ke N pada barisan geometri. Baik, ini ya, ini rumusannya nih. Suku ke N dari barisan geometri, UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Keterangannya, UN adalah suku ke N, A suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Baik, contoh lagi. Misalkan saya punya barisan geometrinya adalah 2, 6, 18, dan seterusnya. Tentukanlah rumus suku ke N atau UN-nya. Maka UN sama dengan, oke, dari contoh di sini kita bisa lihat bahwa suku pertamanya adalah 2, ini A-nya. A-nya 2, lalu R-nya berapa? Baik, kita lihat R-nya adalah 6 dibagi 2. Apakah sama? Sekalian kita cek ya. Dengan 18/6, oke, sama ya. 6 dibagi 2, 3. 18 bagi 6 juga 3. Maka dengan kata lain, R-nya sama dengan 3. Maka suku ke N-nya adalah rumusnya ya, A dikali R pangkat N min 1. Maka kita tuliskan dengan 2 dikali 3 pangkat N min 1. Oke, dan ini kebetulan
tidak bisa disederhanakan lagi ya, dia hanya seperti ini aja. Contoh yang lain lagi. Misalkan barisan geometrinya adalah 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N. Ya, bagaimanakah rumus suku ke N-nya? Baik, kita lihat di sini A-nya adalah 4. Ini A sama dengan 4. Berikutnya R-nya. Kita lihat R sama dengan 4 ke 8 ya, atau 8 dibagi 4 aja nih. 8 bagi 4 apakah sama dengan 16 bagi 8 dengan 32 dibagi 16? Sama ya. R-nya adalah 2. Maka dengan demikian UN-nya kita bisa tuliskan dengan A-nya 4 dikali R pangkat N-1, 2 pangkat N-1. Baik, nah kali ini bisa kita sederhanakan. Angka 4 di sini bisa kita nyatakan dengan bilangan berpangkat 2 pangkat ya, 2 pangkat itu 2 pangkat 2. Nah berikutnya ini bisa kita sederhanakan dengan 2 pangkat N-1. Kalau di sini angkanya sama, bilangan pokoknya sama, dan ini dikalikan, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan menjadi 2 pangkat 2 tambah N kurang 1. Ini 2 dengan 1-nya bisa kita jumlahkan, 2 dikurang 1 sama dengan 1 ya. Maka dengan kata lain, rumus suku ke N-nya bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat N plus 1. Oke, baik. Itu tadi contoh, barangkali baru sedikit yang kita bahas contohnya. Nanti akan ada lagi soal-soal yang lain yang akan kita bahas itu di sesi waktunya berlatih. Oke, makanya subscribe biar tidak ketinggalan materi berikutnya ya. Komen kalau ada yang nggak ngerti, ada yang kurang paham boleh bertanya, dan jangan lupa tombol like-nya juga. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.